Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mufidah Ayu dengan NIM 2025011210. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran sumber daya manusia sebagai faktor produksi dalam perekonomian modern. Yang pertama yaitu ekonomi global telah bergeser dari ketergantungan pada faktor produksi fisik atau yang disebut dengan tanah dan modal, menunjukkan faktor non-fisik berbasis pengetahuan. Yang kedua, SDM tidak lagi dipandang sebagai tenaga kerja homogen, melainkan sebagai human capital yang berkualitas. Yang ketiga, negara-negara yang berinvestasi pada SDM, contoh Jepang dan Singapura, menjadi lebih maju meski sumber daya alam terbatas. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis posisi strategis SDM dalam teori ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi peran SDM dalam inovasi dan daya saing. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengembangan SDM yang berkelanjutan. Selanjutnya, tinjauan teori evolusi konsep SDM. Yang pertama, ekonomi klasik. Tenaga kerja dianggap homogen, diukur berdasarkan jam kerja. Yang kedua, ekonomi neoklasik, mulai mengakui perbedaan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, teori human capital, sumber daya manusia sebagai investasi melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Yang keempat, teori pertumbuhan endogen, sumber daya manusia dan pengetahuan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kelima, ekonomi berbasis pengetahuan, menjadi tulang punggung ekonomi modern. Nah, yang selanjutnya, peran multidimensional sumber daya manusia. Yang pertama, penggerakan produktivitas. Sumber daya manusia yang terdidik dan terampil mampu mengoptimalkan teknologi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan output. Yang kedua, sumber inovasi dan kreativitas. Sumber daya manusia adalah pelaku utama, pencipta solusi teknologi, dan penggerakan ekonomi kreatif. Selanjutnya, dampak revolusi industri pada sumber daya manusia, peluang lahirnya pekerjaan baru di bidang data dan ekonomi digital, meningkatkan efisien dan kreativitas melalui kolaborasi manusia teknologi. Tantangannya yaitu otomatisasi mengancam pekerjaan rutin dan manual, kebutuhan reskilling dan upskilling yang masif. Adapun tantangan pengembangan sumber daya manusia, yang pertama, skill gap, lulusan pendidikan tidak siap dengan kebutuhan industri. Yang kedua, ketimpangan akses pendidikan, kesenjangan kualitas antar kota dan desa, kaya sampai miskin. Yang ketiga, ancaman pengangguran struktural akibat otomatisasi. Keempat, budaya belajar sepanjang hayat yang lemah, pendidikan masih dilihat sebagai fase formal. Yang kelima, brain drain, sumber daya terbaik direbut negara maju. Studi kasus inspiratif
Ada Jerman yang mengalami yang pertama sistem pendidikan dual atau sekolah dan magang. Hasil tenaga kerja terampil, produktivitas tinggi, pengangguran pemuda rendah. Yang kedua, Singapura. Investasi besar di pendidikan dan program Skillful Tour. Hasil transformasi menjadi pusat inovasi global, daya saing terdepan. Adapun juga strategi dan rekomendasi. Pertama, bagi pemerintah menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai agenda nasional utama. Yang kedua, reformasi pendidikan berbasis kompetensi dan kolaborasi industri. Yang ketiga, luncurkan program reskilling nasional berbasis digital. Yang terakhir, perkuat sistem kesehatan dan jaminan sosial. Strategi dan rekomendasi yang kedua, bagi industri, yang pertama, investasi dalam pelatihan karyawan sebagai strategi bisnis. Yang kedua, buku peluang magang. Yang ketiga, rancangan ulang pekerjaan untuk kolaborasi manusia. Bagi pendidikan, transformasi dari pemberi gelar menjadi penyediaan kompetensi. Yang kedua, pengaruh kurikulum dengan fokus pada soft skill dan problem solving. Yang ketiga, kuatkan kemitraan dengan industri dan alumni. Manfaatkan kursus online, sertifikat, dan pelatihan mandiri. Yang ketiga, jaga kesehatan fisik dan mental sebagai modal dasar berkarya. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, kesimpulannya yaitu sumber daya manusia telah menjadi faktor produksi paling strategis dan bernilai tinggi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia menentukan produktivitas, inovasi, kewirausahaan, dan daya saing nasional. Yang ketiga, tantangan di era digital harus dijawab dengan investasi pada pendidikan, pelatihan, dan ekosistem inovasi. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintah dan industri, pendidikan, dan individu adalah kunci membangun sumber daya manusia unggul. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.